3, 2, 1, action. Halo, saya Aaron, salesman dari masa depan. Masa depan suram. Diam kamu kabelman. Mau jualan produk-produk mutakhir? Mari ketemu klien bersama saya, yuk. Ayo kabelman. Nggak mau. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya, Habib. Iya. Saya kembali lagi bersama Habib. Iya. Kamu Seperti kembali biasa, terus ya? Kembali, Bib. Kalau nggak kembali, berarti uangnya pas. Iya. Kembalian itu. Nah, ini, Bib. Ini mungkin barang yang paling sangat tidak pernah terpikirkan sebelumnya, Bib. Nah, Tidak terpikirkan membelinya? jangan dong, Bib. Ini harus dibeli lah, Bib. Sekali-sekali dari kemarin nggak pernah beli. Nah, ini pasti bagus ini, Bib. Apa dulu barangnya? Habib suka semprot-semprot ruangan nggak? Pewangi ruangan? Ya, apapun lah. Wangi atau obat nyamuk. Suka sih. Suka kan? Iya. Ini cocok nih, Bib. Nah, ini namanya semprotan atau spray hologram nuansa kota Mekah, Bib. Nah, ini menggunakan nanoteknologi, Bib. Nah, ini ada kodenya, UMD di belakangnya. Apa maksudnya? Untuk menipu Dajjal. Gitu, Bib. Ini makanya ada alat ini. Jadi kita bisa semprot gitu, mengandung nanoteknologi yang bisa memproyeksikan, mengubah ruangan kita itu jadi suasana kota Mekah, Bib. Nah, jadi bisa menipu Dajjal. Nah, gitu loh, Bib. Kenapa kok mau nipu Dajjal itu? Nah, gini loh, Bib. Katanya kan Dajjal itu tidak akan masuk kota Mekah kan? Benar, kota Mekah dan Madinah. Nah, Mekah dan Madinah, Dajjal nggak akan ke situ kan? Nah, makanya sebelum kena tipu muslihat, kita tipu Dajjalnya dengan alat ini, Bib. Nah, Terus apa bedanya kamu sama Dajjal? hah? Sama-sama penipu. Enggak, Bib. Ini loh. Nah, jadi gini loh, Bib. Dajjal itu kan nggak bisa masuk Mekah. Nah, kalau misalkan sampai akhirnya itu Dajjal itu viral, Bib. Apakah kita itu harus pada pindah ke Mekah biar nggak kena tipu muslihatnya Dajjal ini, Bib? Gimana itu, Bib? Iya, sebenarnya benar bahwa Dajjal tidak bisa masuk Makkah dan Madinah menurut banyak ulama. Tapi sebenarnya agar kita tidak tertipu oleh Dajjal, itu utamanya adalah memperbaiki hati dan pikiran kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan lari ke Makkah ke Madinah. Pertama, belum tentu kamu dapat jatah pergi ke Makkah ke Madinah ketika Dajjal datang. Iya. Kemudian yang kedua, walaupun Dajjal gak ke Mekah ke Madinah kan bisa ngemail kamu pas kamu di Mekah di Madinah. Iya juga ya. Bisa kamu ditipu. Misalnya ini, saya ada alat dari masa depan. Akhirnya kamu tergiur. Saya jual alat, terus ada yang jual alat lagi ke saya. Iya. Dan Kan dia Dajjal ini kan Dajjalah akar katanya itu pembohong. Pendusta. Isimnya isim mubalaghah, isim yang membesarkan. Artinya dia betul-betul pendusta yang besar, pembohong yang besar. Jadi dia bisa sekali nipu kamu via email. Apalagi sekarang kan zamannya kan penipuan berbasis elektronik. Jadi King of Liar berarti ya. King of Liar. Oh, pembohong, raja. Biangnya pembohong gitu ya. Iya. Makanya, apalagi sekarang kan banyak itu di media sosial kan. Netizen itu. Netizen yang kayak jin itu. Netizen. Jadi gampang sekali sekarang ditipu walaupun kamu di sana. Jadi gak ada jaminan. Wong orang Ka'bah itu kan membuat terpesona semua orang. Terpesona. Artinya semua orang pengen ke sana, rela keluar duit banyak, rela nunggu 15 sampai 20 tahun. Dan ketika ke sana orang banyak yang berubah jadi baik. Tapi banyak orang yang di sana tetap maksiat, yang rumahnya di sekitar Ka'bah. Artinya jangan menggantungkan kepada itu. Artinya bukan utamanya kamu pergi ke Baitullah, tapi Baitullah hadir nggak ke hati kamu. Banyak orang yang berangkat haji puluhan kali nggak berubah jadi lebih baik. Ada orang yang nggak berangkat haji tapi menjadi haji yang mabrur di zaman tabi'in. Namanya Ali Al-Muwaffaq.
Karena kenapa? Karena dia mensedekahkan dana hajinya kepada orang yang membutuhkan, padahal dia orang miskin juga. Jadi hatinya yang diisi dengan Allah. Akhirnya Ka'bah yang masuk ke hatinya. Seperti sekarang di masa pandemi ini kan masih banyak masjid yang tutup. Atau paling nggak dibatasi. Kalau kamu nggak bisa masjid, masjidnya yang bawa ke rumah kamu. Artinya semua tempat yang kamu jadikan tempat ibadah, kata Nabi, itu adalah masjid kamu. Jadi ya gak perlu kita sampai lari ke sana, ngapain. Yang penting siapkan kita ketika Dajjal datang, kita gak jadi followersnya. Berarti orang yang di Mekah nggak mungkin kena tipu Dajjal? Belum tentu. Kalau hatinya ke Dajjal-Dajjalan, ya dia gampang sekali ditipunya. Kan yang kamu pengen ke sana, dia bisa jadi dibuat pengen ke sini sama Dajjal. Jadi ya jangan bergantung sama hal-hal seperti itu. Utamanya adalah hatimu. Hati. Oke. Kamu punya hati nggak, Kabelman? Punya Punya. hati lah. Biasanya biasanya kalau di warteg tuh bisa makan hati. Makan hati. Hati ampela. Hati ampela, oh iya. Favoritnya ini. Sama kamu dari tadi. Ini aku tuh Hati-hati. penasaran soal kan ngomongin Dajjal ini, Dajjal. Dajjal. Sebenarnya nggak ngomongin Dajjal, ngomongin dia. Bisa kayak. Penasaran sama ini, Dajjal itu sebenarnya sosok apa, manusia atau kalau manusia itu dia apa pernah bayi langsung besar apa tiba-tiba dia langsung besar itu gimana, Bib? Iya. Dajjal itu sosok merujuk kepada hadis-hadis Nabi bahwa Dajjal itu manusia. Ada yang meriwayatkan juga dia antara manusia dan jin. Orang tuanya itu pernikahan manusia dan jin. Tapi al-muhim itu hal-hal gaib yang harus kita yakini keberadaan Dajjal di akhir dunia nanti, di kiamat, di akhir zaman nanti. Nah, dia itu menurut sebagian besar riwayat itu dari manusia. Ada yang meriwayatkan bahwa dia dilahirkan. Ada yang meriwayatkan bahwa dia diturunkan oleh Allah. Yang jelas bahwa dia ini pengikutnya nanti banyak karena dia menipu dan banyak orang yang tertipu. Memanipulasi orang. Memanipulasi. Salah satunya kayak sekarang memanipulasi informasi hoax. Nah ini sekarang pintu setan itu kan banyak, apalagi pintu Dajjal. Biangnya ini. Jadi memang kita betul-betul hati-hati. Maka siapkan diri kita untuk kalau menghadapi Dajjal dengan iman dan takwa yang kuat. Dan pastikan diri kita nggak ke Dajjal-Dajjalan. Jangan cosplay jadi Dajjal. Apa maksudnya cosplay jadi Dajjal? Ya kita pembohong itu. Dajjal itu sifat utamanya adalah bohong. Karena itu pengikutnya Dajjal di antaranya adalah orang-orang yang suka bohong dan orang-orang yang suka gibah nanti. Dajjal itu, iya Dajjal itu kan pengikutnya banyak macamnya. Nah di antaranya kelompok pengikutnya Dajjal itu orang-orang yang seperti itu. Pembohong dan penggibah. Iya. Pengen tahu pembohong dan penggibah? Pengen tahu. Pengen tahu. Yang nyata. Yang nyata. Bercermin. Saya. Ya, kita harus muhasabah diri. Saya juga begitu. Jangan merasa kita sudah hebat. Betul. Terus bahwa kita kan pasti banyak kesalahan di diri kita. Tempatnya salah kita ini manusia. Nah terus bercermin membersihkan Dajjal dalam diri kita. Pas Dajjal turun itu Nabi Isa itu juga hadir juga ya? Iya, menurut riwayat Nabi Isa mengalahkan Dajjal dengan cara yang manusiawi. Nah itu juga sekaligus penguat bahwa Dajjal itu dari bangsa manusia. Oh, berarti jadi bukan dengan cara-cara yang bukan pertarungan kayak Batman versus Superman atau Robin versus nggak relate saya itu yang gitu. Nggak yang pertarungan Kamehameha itu enggak ya? Enggak ya. Oh enggak. Jadi gimana itulah yang menunjukkan. Pertarungannya seperti apa itu? Iya, pertarungan yang manusiawi. Seperti peperangan pada umumnya. Mungkin kalau di akhir zaman nanti ya dengan rudal, dengan apalah. Dengan segala hal. Tapi itu yang menunjukkan bahwa Dajjal itu juga dari kalangan manusia. Jadi ya kalau dulu Nabi Musa mengalahkan Fir'aun, maka Nabi Isa mengalahkan Dajjal dengan cara-cara yang seperti itu. Artinya dengan cara-cara yang masih manusiawi kalau dalam menghadapi Dajjal ini.
cara-cara yang manusiawi itu ya, yang seperti terlihat di TV-TV gitu ya. Iya, di Yang kita berita-berita lah. yang perang Yang yang masuk masuk akal, yang gitu. masuk akal. Iya, karena memang Jadi nggak pakai kamera-kamera dunia ini ya. kan soal hak dan batil, soal pertarungan yang benar dan yang salah. Dari dulu Nabi Adam dengan iblis, Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim dengan Namrud. Terus itu pertarungan itu. Nabi Muhammad dengan kelompoknya abu-abu itu. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, kita itu dengan Dajjal. kita Meskipun dengan Dajjal. kita gak ketemu Dajjal, tapi kan anak cucunya Dajjal banyak ini sekarang. Pembohong-pembohong, penyebar hoax dan lain sebagainya. Oke, Beb. Nah, terus kalau aku pernah dengar juga katanya Dajjal itu kalau pas Dajjal datang itu pintu tobat itu ditutup, bener, Beb? Emang ya? Enggak, Gitu. karena jadi pintu tobat itu ditutup ketika sudah kiamat nanti. Bukan Jadi pas ketika Dajjal datang, bukan? ketika Dajjal masih melakukan propaganda. Oh. Justru kita harus menguatkan. Atau kalau yang masih maksiat kita segera bertobat. Masih bisa tobat ketika Masih. udah ada Dajjal Iya, ini ya? Betul. Oh. Yang nggak bisa tobat itu ketika sudah kiamat sudah. Hmm. Makanya Dajjal itu masih mempengaruhi banyak orang. Oh. Mempengaruhi orang-orang untuk ikut ke jalannya Dajjal. Oke. Kira-kira Dajjal itu centang biru lah nanti. Centang biru? Iya, karena pengikutnya banyak. Verified berarti. Verified. Ya, itu Verified pembohong. banyak fansnya berarti. Banyak fansnya. Karena memang kan kita harus akui bahwa media sosial itu kan basicnya fansnya adalah sensasi. Orang yang kayak Dajjal itu yang rata-rata yang viral kan. Ngeprank pakai sampah, hedon sampai bikin orang iri dan akhirnya orang nggak karuan pikirannya karena pengen kaya yang sekejap. Yang sensasional, padahal kata Nabi seharusnya orang yang paling berpengaruh itu adalah yang paling besar manfaatnya, bukan yang paling besar kontroversinya. Tapi kayaknya saya ke Mekah aja deh. Ke Mekah? Iya, kalau pas ada Dajjal saya mau ke Mekah aja. Ngapain? Sembunyi. Kan kamu sudah punya alat ini, berarti kamu nggak yakin sama alat ini. Ya ini kan masih percobaan juga, Bib. Nanti kayaknya ke Mekah aja lah, Bib. Ke Mekah ya? Ke Mekah aja. Berarti ini nggak usah dibeli ya, Bib? Loh kok pesimis kamu? Enggak kayaknya sudah pesimis. Nah ya ini walaupun ada diskonnya pasti saya udah menduga bakalannya nggak dibeli ini, Bib. Ya kan pasti nggak mau beli. Iya, masih sekarang ini, ya gimana ya? Saya nggak takut sama Dajjal ini. Nggak takut? Nggak takut. Ngapain takut sama Dajjal? Saya takut sama kamu ini. Terus maksa-maksa gitu. Nggak maksa, nawarin, Bib. Oh, iya. Nawarnya kalau memang nggak mau yang versi kota Mekah ada tersedia juga Pyongyang dan Yerusalem, Bib. Barangkali mau gitu, Bib. Ngapain saya sampai gini-gini? Tinggal saya berangkat aja. Oh iya. Oh ya udah kalau begitu, Bib. Lagian kan orang itu aroma itu bikin rindu kalau sudah pernah ke sana. Baru kita mencium aroma yang mirip sana, akhirnya rindu. Kalau nggak pernah ke sana itu gimana loh? Iya ya, Bib. Nggak dirindukan. Nggak dirindukan. Nggak dirindukan. Benar-benar, Bib. Ya udah berarti jelas ini tidak bakal laku sama Habib Iya. kan. Ya saya juga nggak beli deh kalau begitu. Nggak beli. Nggak jual. Nggak jual ya, nggak saya jual deh berarti, Bib. Ya udah, Bib, kalau begitu, Bib, terima kasih, Bib, atas kesempatannya menawarkan barang-barang. Iya. Ya Lumayan barangkali Bu. suatu Ini saat. bisa kalau bikin martabak bisa. Oh iya, ini bisa buat ngulek juga kok. Marun. Bisa, Bib. Nah, kalau begitu saya pamit dulu ya, Bib. Oke. Terima kasih atas waktunya, Bib. Iya. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam.